kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami, ingin merenungkan firman-Mu, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam didedikasikan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani yang bersifat rohani dari saudara-saudara seiman dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali mengamati apa yang sedang viral terjadi. Kita amati dari sisi firman Tuhan dan mencari pedoman supaya kita dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di zaman ini, kita tetap berada di jalur kebenaran Tuhan. Nah, untuk saat ini kami masih ingin meneruskan dalam kaitannya dengan peringatan kemerdekaan bangsa. Ini masih bulan Agustus, dan kemarin kita sudah beberapa seri atau beberapa episode ya, beberapa kali doa malam itu merenungkan tentang terutama mengisi kemerdekaan bangsa dan memahami kebutuhan bangsa, seperti itu. Nah, kali ini judul renungannya adalah menjadi terang dunia. Kita baca dulu Injil Matius pasal 5, kemarin kita baca ayat yang ke-13. Sekarang lanjutannya, ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Sampai di situ pembacaan saya, menjadi terang dunia. Rupanya mengenai menjadi terang dunia ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Nah, kita masih mengkaitkan dengan kemarin mencermati kebutuhan bangsa, bahwa faktanya di tengah bangsa dan negara kita ini yang masih perlu dimajukan itu adalah sisi moralitas terutama, ya. Yang lain-lain juga masih perlu, tetapi yang dirasa, kalau saya izinkan menggunakan istilah mendesak, ya. Jadi bahkan ada diistilahkan krisis moral seperti itu. Ini faktanya adalah bahwa ratusan pemimpin, bahkan pemimpin lembaga tinggi negara itu menjadi penjahat karena sudah divonis pengadilan
berbuat jahat dan harus dipenjara. Dan ini jumlahnya ratusan, saudara. Nah, ini menjadi keprihatinan karena kalau kita sebagai orang beriman, sekali lagi basic kita adalah sebagai orang beriman yang berpikir secara kebenaran dari Yang Maha Kuasa. Maka mestinya pemimpin bangsa itu, semua yang disebut pemimpin bangsa, baik pemimpin tertinggi maupun pemimpin-pemimpin di wilayah yang lebih rendah, itu menjadi keteladanan. Nah, sekarang sudah terbukti bahwa ada banyak pemimpin, baik pemimpin wilayah maupun pemimpin lembaga gitu, itu sudah ratusan yang terbukti mereka itu menjadi penjahat. Nah, oleh karena itu bangsa ini memerlukan pendidikan moral yang baik, atau bangsa ini memerlukan banyak orang-orang yang memiliki moral yang baik. Nah, sebagai orang beriman, kita berpikir bahwa menjadi penjahat itu yang ketahuan di penjara, bahkan ada yang bertahun-tahun, ada yang seumur hidup. Tapi itu tidak membuat orang jera. Terbukti bahkan pada saat-saat terakhir ini, bulan-bulan terakhir atau ya saya sebut bulan-bulan terakhir, masih juga didapati ada pemimpin-pemimpin baru yang menjadi tersangka dan akan dihukum pasti. Ya, karena gambarannya mereka akan terbukti karena sudah ditangani oleh KPK seperti itu. Nah, ini yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara itu adalah pemimpin-pemimpin yang bersih dan berwibawa. Dan bahkan kebutuhannya sebetulnya menyeluruh kepada seluruh bangsa ini, supaya seluruh bangsa ini adalah orang-orang yang hidup benar. Nah, begitu. Kalau sebagai orang beriman, kita bisa mengatakan hidup benar di hadapan Yang Maha Kuasa, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kebenaran itu ada banyak, saudara ya. Apalagi kalau di pengadilan itu, wah, di pengadilan itu membolak-balik kata, yang benar bisa menjadi yang salah. Jadi kebenaran dilihat dari sudut mana. Ya, saya barusan mengikuti, ternyata apalagi kalau ditinjau dari sisi filsafat. Filsafat itu dunia yang lain dari yang dipikirkan orang kebanyakan. Dan dengan bersilat kata, lebih pandai ngomong, kebenaran, kesalahan bisa menjadi kebenaran. Yang salah bisa menjadi benar. Nah, ini kita harus hati-hati, saudara sekalian. Dan sebetulnya kitab suci sudah cukup memberitahukan kepada kita, seperti sudah kita renungkan beberapa hari yang lalu, bahwa kecenderungan hati manusia itu memang kepada kejahatan semata-mata. Tapi setidaknya di tengah bangsa yang heterogen seperti kita ini, setidaknya kita harus mengusahakan banyak orang yang hidup benar di tengah bangsa dan negara ini. Nah, kemarin yang sudah kita cermati adalah bahwa untuk mengisi kemerdekaan ini, orang beriman, kita yang mengaku sebagai orang beriman, itu harus hidup benar dulu di hadapan Tuhan, menjadi orang benar. Kalau sudah menjadi orang benar, sudah jelas kecenderungannya menjadi orang baik. Ditinjau dari istilah apapun juga, orang benar adalah orang baik yang berguna bagi masyarakat dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah menjadi orang benar, maka sekarang perintah dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Tuhan kita, dan juga Guru kita, itu adalah memerintahkan supaya kita menjadi terang dunia. Nah, spesifikasi dari terang itu selalu mengalahkan kegelapan. Di mana ada terang, tidak ada kegelapan. Ya, kegelapan dikalahkan oleh terang. Begitu. Nah, sehingga kebenaran itu, perintah Tuhan Yesus adalah supaya menjadi penerang
kebenaran yang ada kepada kita orang beriman itu mengalahkan kejahatan, nah, gitu ya. Dan caranya adalah dengan kita mengimpartasikan, nah begitu. Jadi diri sendiri sudah menjadi orang benar, lalu mengimpartasikan kepada orang-orang lain, mengamalkan, menularkan, ya, mengajarkan, ya, kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Nah, sekali lagi mungkin pertanyaannya, wah, bagaimana kalau pemimpin bangsa saja sudah pada jahat-jahat semacam itu dan jumlahnya banyak sekali? Nah, mari kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Ya, seperti sekali lagi saya ingatkan, kalau kita sendiri menjadi orang baik, maka dikatakan jikalau engkau menjadi orang benar, maka di dunia penjahat berkurang satu. Ini kalau kita sendiri menjadi orang baik. Tapi berikutnya Tuhan Yesus menjelaskan, kemarin kita cermati supaya menjadi garam dan sekarang menjadi terang. Jadi harus mengimpartasikan kehidupan yang benar ini kepada orang-orang lain di sekitar kita. Nah, jadi saudara, nilai yang boleh saya ketengahkan kali ini dalam perenungan kaitannya dengan mengisi kemerdekaan bangsa, bunyinya demikian. Menyadari kebutuhan bangsa, orang beriman harus andil dengan menjadi orang benar dan mengimpartasikan kebenaran sejati kepada lingkungannya. Nah, ini kalimat yang tepat yang saya rasa akan menjadi kesimpulan dari seluruh yang kita renungkan dalam hari-hari ini. Ya, sekali lagi, menyadari kebutuhan bangsa, orang beriman harus andil dengan menjadi orang benar dan mengimpartasikan kebenaran sejati kepada lingkungannya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian doa malam kali ini, dan kami beritahukan kembali bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda, yang doa pagi lebih rinci dan lebih lama, ya, dan meneliti seluruh isi Alkitab. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.